di dalam kehidupan kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita boleh lagi berkumpul bersama-sama di dalam gereja ini untuk datang menyembah dan memuliakan akan nama Tuhan. Untuk mempersiapkan seluruh peribadatan kita pada hari ini, kita angkat kidung pujian, "Ku masuk ruang Maha Kudus." Kiranya segala kemuliaan, hormat dan pujian dikembalikan pada Allah yang bersemayam di tempatnya yang tinggi. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang bangkit berdiri. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan Allah kita dengan mengangkat kidung pujian KPPK nomor 391, "Hormat bagi Allah Bapa," ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Kita habiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai
saudara-saudara. Amin. Kita masih tetap berdiri. Kita terus memuji dan memuliakan Allah kita. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang layak kami puji. Kita angkat kidung pujian, segala puji syukur. pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita telah berbuat dosa dan salah. Kita telah berlaku fasik dan telah memberontak. Bahkan kita telah menyimpang dari perintah dan peraturan Tuhan. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk datang mengakui dosa kita kepada Tuhan dengan mengangkat kidung pujian, selidiki aku.
mengakui segala dosa kami yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang adil dan setia, Engkau mau mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita sambut pengakuan dosa kita kepada Tuhan lewat pengampunannya yang Tuhan berikan kepada kita lewat nyanyian pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Aku mau menantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh hamba Tuhan Evangelis Landi Tumiwa. Untuk itu kita akan sambut pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menyanyi Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan ku mau menyenangkan-Mu.
membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tenang sejenak dan kita minta tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing. Ya Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang tidak diperhatikan oleh Tuhan. Pribadi kami yang hadir malam pada pagi ini, keluarga kami yang hadir pada saat ini, semua ada dalam pengamatan kasih Tuhan. Engkau mengenal kami datang dengan pergumulan demi pergumulan. Engkau mengenal setiap pribadi kami masing-masing, Tuhan. Kami rindu saat ini, Tuhan. Kami boleh ada jawaban, ada jalan keluar, ada sukacita, ada damai sejahtera, sehingga di dalam kuasa kasih-Mu lah kami bisa menikmati indahnya hidup bersukacita dengan Tuhan. Saat ini kami membaca firman-Mu ya Tuhan. Kami mau merenungkannya. Mari Tuhan tolong arahkanlah setiap hati kami masing-masing. Terangilah hati kami dan pikiran kami masing-masing dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami bisa mengerti, kami bisa menikmati, memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan dengan perlengkapan kuasa Allah. Hamba-Mu ini cuma alat. Pakailah hamba-Mu ini menurut kasih dan kehendak. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Saya pikir lebih bagus tuh pakai ini juga ya. Kita senang 7 ini. Boleh. Pakai ini. Iya. Nah, ini lebih bagus. Soalnya tak tutup tuh ini. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Mari kita sama-sama melihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2. Mari kita lihat ayatnya yang ke-41. Ayat 41 sampai ayat 47. Kita akan kerjasama silih berganti membaca bagian ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Saya baca 41, jemaat sekalian baca 42, begitu sampai ayat 47. Cara hidup jemaat yang pertama.
orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul mengucapkan doa dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya atas aku dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mengerjakan roti di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus, Sambil memuji Allah, dan mereka semua, saya ulangi, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. 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 Nah, soalnya pertama tadi dingin-dingin Pak ini, karena hujan. Jadi mesti kasih semangat. Semangat kita berangkat kemari dari rumah yang dapat hujan, nanti di daerah Maumbi kemari ada barintik-rintik. Setelah di Sagrak, lumayan hujan kemari sampai di sini. Jadi kita di situ ada di oto ada mantel, dipakai mantel dingin juga, lumayan. Makanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, tetapi dalam kondisi apapun kita diajar oleh Alkitab untuk mengucap syukur. Tadi datang, tiba di depan, kita ada sementara di oto ada bagaga-gaga, masisir. Kita tidak sadar di sebelah pintu mobil, Pak Adrian tuh tunggu dengan payung. Aduh, bikin repot ini, kurang ngetah. Kaki kita cepat-cepat. Lalu tiba di dalam, terlambat cerita dengan Yani. Kasihan itu jemaat, kasihan jemaat mau kemari bawa hujan. Memang kita ada berhenti sedikit di mana itu, pelabuhan ke sana sedikit, lorong ketiga, stop, kita berhenti sedikit, kita berdoa. Aduh, kasihan Tuhan, itu jemaat mau berjalan di gereja. Kasihan Tuhan, hujan, kalau boleh Tuhan kasih berhenti akan. Berdoa oleh karena kasihan jemaat yang punya kerinduan tapi kadang-kadang terhalang dengan hujan. Walaupun ada lagu anak sekolah minggu bilang, hujan bukan halangan. Tapi kalau seumur sedikit tua, kadang-kadang menjadi halangan. Terlalu kasihan. Jauh-jauh, yang beritahu, ada Ibu Merlin beritahu, ada oto dapat jemput. Siapa driver? Potiong. Puji Tuhan, sana di luar seni apa hujan. Orang ada dalam kondisi bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dengan tema keluarga yang
mengucap syukur. Keluarga Kristen yang mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab memang mengajarkan bahwa tidak ada alasan setiap orang tebusan Tuhan Yesus, setiap orang ketebusan darah anak domba Allah di kayu salib di Bukit Golgota, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Sebaliknya harus bersyukur, apakah dia pribadi maupun keluarga, apakah dia komunitas gereja ataupun kelompok Shell, siapapun dia yang menikmati anugerah, yang menikmati kasih karunia, yang merasakan pencurahan karya kasih Allah, keselamatan, dia harus mengucap syukur. Karena keselamatan tidak dibeli, keselamatan tidak dibayar. Saudara dan saya diselamatkan. Kita semua menikmati pengorbanan Yesus di kayu salib. Tidak ada andil apapun selain kita hanya menerima dengan iman. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Efesus 2 bicara soal itu. Kita hanya terima karena iman. Lebih daripada itu, dalam teks karya keselamatan Tuhan, sebetulnya saudara dan saya tidak masuk dalam program keselamatan. Sebetulnya Tuhan datang melalui pribadi Yesus. Dia cuma datang mencari yang hilang, yaitu umatnya, bangsa Israel. Yesus datang untuk mencari umat pilihan Allah yang hilang. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan umat pilihan Allah yang jauh dari rencana Tuhan. Tapi karena bangsa Israel menolak Yesus, bahkan sampai mati di kayu salib, maka sayap kasih sayang Tuhan melebar, meluas, sampai saudara dan saya dapat kasih karunia yang hebat, kasih karunia yang besar, kasih karunia yang tidak ada yang sanggup untuk membalasnya. Jadi bahasa kasar, orang itu cuman sebetulnya istilah Manado, tampias. Dapat tampias, karena itu tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Itu yang dinyatakan juga pada jemaat mula-mula dalam pembacaan kita tadi. Jemaat mula-mula ketika Yesus naik ke sorga dengan jaminan kepada murid-muridnya, jangan lu beranjak, kamu dulu harus menerima kuasa, yaitu Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, barulah kamu pergi, jadilah saksi. Saudara, Lukas mencatat kisah para rasul ini, peristiwa yang ajaib, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang luar biasa, ketika janji Tuhan Yesus digenapi dengan apa yang dikenal dengan istilah hari ketuangan Roh Kudus.
hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta yang dijelaskan di dalam pasal 2. Ketika mereka terima hal itu, maka dalam catatan Lukas di sini, dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, kalau kita lihat luar biasa sekali. Luar biasa sekali di situ karya Tuhan terhadap pribadi daripada murid-murid, orang-orang percaya, orang-orang beriman, secara khusus itu murid-murid. Dan terbentuklah jemaat yang pertama. Jemaat yang pertama di situ kalau Anda teliti itu di dalam pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15. Saya baca. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Ketika Yesus terangkat, banyak orang yang kumpul, Petrus berdiri di situ. Mulai ketika mereka saksikan keajaiban, pribadi yang mereka tolak, pribadi yang mereka siksa, pribadi yang mereka salibkan, bangkit dan pribadi itu naik ke sorga dengan segala kemuliaan. Banyak orang. Catatan Lukas di situ kira-kira 120 orang. Tetapi ketika hari raya, hari janji Tuhan, pencurahan Roh Kudus terjadi, maka jemaat yang tadi mula-mula 120, Petrus mulai berkhotbah dalam pasal 2, mulai ayatnya yang ke-34. Hasil daripada hal itu dikatakan dalam pembacaan kita tadi, orang-orang yang menerima perkataan dalam pasal 2 ayat 34, yang mulai dari 120 orang, banyak yang dengar, orang-orang yang menerima perkataan, yang percaya pada perkataan, pada ajaran, pada firman. Jadi tambah kira-kira berapa ayat 41 bilang? 3.000 jiwa. Jemaat mula-mula. Jadi 3.000 jiwa. Nanti kalau membaca selanjutnya dari 3.000 jadi 5.000 dan seterusnya. Tapi saya tidak mau kupas ke sana. Nah, ketika terjadi ini dia jemaat mula-mula 3.000 orang. Orang-orang ini memberi diri, dibaptis. Dalam ayatnya yang selanjutnya dikatakan mereka semua yang sudah percaya sungguh pada Tuhan, jadilah jemaat. Dan mari kita lihat di sini bagaimana jemaat mula-mula menjadi keluarga Kristen yang mengucap syukur. Apa teladannya? Apa teladan yang ditunjukkan oleh jemaat pertama, jemaat mula-mula, tentang keluarga yang mengucap syukur? Nah, kita lihat yang pertama itu dalam ayat 42. Ayat 42 dan ayat 46 saya baca buat kita. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul
untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, teladan jemaat mula-mula menjadi keluarga Kristen yang mengucap syukur. Teladan yang pertama ialah keluarga yang bersyukur, ialah memberi diri bersekutu dengan Tuhan. Lukas catat dengan jelas di sini bagaimana perilaku jemaat mula-mula, bagaimana perilaku orang percaya pada mula-mula ketika mereka menikmati karya keselamatan, ketika mereka menikmati kepastian hidup kekal, ketika mereka menikmati apa yang disampaikan jadi kenyataan, mereka tidak sia-siakan. Mereka tidak sia-siakan kesempatan. Waktu-waktu yang lalu ternyata mereka mendengar ajaran-ajaran yang ternyata membingungkan. Kenapa membingungkan? Kalau Anda baca teksnya, yang kelompok Yahudi menjelaskan tentang bagaimana kalau bisa selamat harus taati segala aturan syariat agamawi, Taurat, sunat, dan segala macam. Sementara di sisi yang lain, konsep daripada filsafat yang disampaikan oleh kelompok campuran orang Yahudi dan non-Yahudi dengan konsep ajaran harus menikmati kehidupan pertapaan askes supaya mendapat keselamatan, maka harus kita menghambakan diri supaya bisa ada kedamaian. Bingung, tapi ayatnya yang ke-41 bilang, mereka dengar perkataan Injil yang benar, mereka jadi percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, tadi malam saya kasih ceramah materi tentang eskatologi. Tapi karena cuma setengah jam, 1 jam setengah, mau kasih eskatologi, tanya ke Kuyani dan Bu Merlin, itu orang belajar itu dia 1 semester 6 bulan. Masa cuma mau kasih dalam 1 jam setengah? 1 jam setengah, ya paling-paling cuma DP kuli. Tapi saya beritahu bahwa orang sekarang lagi bingung, termasuk orang Kristen bingung bicara soal kapan Tuhan Yesus datang kali kedua. Kapan? Kita boleh buka ini sedikit ya. Orang bingung. Ada gereja ajarkan, sekarang sudah zaman antikris. Ada gereja lain lagi ajar, sekarang sudah zaman akhir zaman. Bukti lihat, perang di sana, gempa di sini, longsor di sana, bencana di sini, apalagi baru-baru Tiongkok, itu banjir minta ampun. Amerika lagi sekarang, lalu ada di sana dia baru kasih di televisi, katanya sudah dapat dengar ada suara, dapat dengar
itu suara lain daripada yang lain. Ada orang kaitkan lagi COVID-19 itu bukti tanda akhir zaman. Waduh, orang jadi bingung, jadi kacau. Yang benar mana? Lalu saya beritahu, ajaran Alkitab Paulus katakan kepada orang Tesalonika. Tesalonika pasal 4 dikatakan, Paulus bilang, selanjutnya saudara, aku tidak mau engkau tidak paham, tidak mengerti tentang orang-orang yang sudah mati mendahului kamu. Lalu Paulus beritahu tentang orang yang sudah mati, tidak usah khawatir. Kenapa? Karena kalau kita percaya Yesus sudah mati tapi bangkit, maka kita juga orang beriman, yakin bahwa kita mati juga akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. 1 Korintus pasal 15. Dengan tubuh glorification, dengan tubuh yang diubahkan, dan bersama-sama dengan Kristus hidup selama-lamanya. Pertanyaan, kapan itu? Paulus sampaikan minimal ada 3 tanda. 3 tanda Tuhan akan datang, atau nanti semua akan lihat. Tapi jangan dulu berpikir, oh itu Alkitab bilang. Alkitab bilang tentang masa dan waktu Tuhan mau datang kembali, tidak ada yang tahu. Tapi ada satu petunjuk dalam Matius 24. Matius 24 ayat 14. Di situ bilang, Injil diberitakan dulu sampai ke seluruh bangsa-bangsa, suku bangsa. Injil harus diberitakan dulu. Ayat 14 bagian akhir. Kalau Injil sudah diberitakan, barulah kesudahannya akan datang. Jadi Injil dulu. Kamu tahu kaki di pulau-pulau Lembe ada satu belum dengar Injil. Jadi jangan bilang sekarang masa akhir zaman semua datang. Aduh kesian. Hari Rabu yang lalu saya dapat telepon dari seorang dia ahli, staf ahli ekonomi di gedung DPR RI di DPR Pusat. Dia telepon, Pak Landi, saya nggak kenal orang itu, tapi saya cuma dia kenal pada saya lewat telepon sharing, dan dia bertobat. Dia bertobat. Sebetulnya dia tuh hari Jumat ada di Manado. Dia mau datang ketemu, minta tolong bikin pelayanan khusus pribadi. Dia ngaku hidup saya memang hitam, pekat. Tapi lewat telepon saya doa dan mulai akhirnya bertobat. Tapi dia mau supaya dilayani khusus pribadi. Tapi seiring berkembangnya, mulai dari 2016, telepon dengan saya. Ini tahun lebih intensif. Dia punya beban. Hari Rabu yang lalu dia telepon saya. Dia bilang, Pak, saya berbeban di Halmahera Timur. Ada suku yang belum dijangkau oleh Injil di Tobelo Dalam. Kita bilang, apa visi? Saya mau pelatih kita masuk di sana. Ada penterjemah? Ada, saudara saya. Mereka belum tahu bahasa Indonesia. Tunggu udu, tahu pergi tempat. Dia bernama Denny. Dan terus apa? Saya mau pelatih layani. Kalau boleh berdiri gereja. Oh pas, tak berdiri GKRI di sana. Terus saya pikir, oh sudah.
yakni baku-baku ganti mobil pelayanan di sana. Dia bersedia donatur semua. Sudah, oh sudah, kita semua connect dengan Korea, tempat pelayanan saya, dorang dibangun. Itu satu kampung. Satu kampung. Saya tanya, boleh berapa? Oh Pak, itu mereka sekitar 600-700 jiwa. Belum tuh. Kita mau bikin PAUD di sana ini. PAUD GKRI. Mari yang pakai agape semua ambil ditumpuk. Ambil ke apa di sana GKRI Bukit Zaitun. Atau GKRI Galilea. Karena di sana dekat dengan Galilea. Dia sudah minta kalau tidak ada keliru, tidak ada halangan, hari Kamis minggu depan dia datang. Kita mau bawa kemari sini, mau aku kenal di sini nanti. Kita mau kenal karena jujur saja dia ingin melihat sesuatu untuk dibuat di dalam pekerjaan Tuhan. Setelah dia melalui pergumulan berat, Tuhan jawab dia punya doa dan sekarang dia diberkati Tuhan. Maksud saya di sini ialah banyak sekali tempat-tempat yang belum dijangkau oleh Injil. Kenapa tidak? Kita buka di sana, agape bitung mari orang pergi sama-sama dengan orang. Kenapa tidak? Untuk melayani sama dengan untuk orang pelayanan misi. Bisa. Artinya Tuhan bilang dia datang harus lebih dulu Injil diberitakan ke seluruh. Di ujung Gorontalo ada desa yang namanya London. Kalau orang panggil London, tapi dia nama London. Ada desa paling ujung sebelah Marisa. Saya sudah ke sana pelayanan 2 malam. Perbatasan masuk Motong. Ada desa yang belum bisa dijangkau oleh Injil. Masuk Motong, Kota Raja. Di atas Kota Raja sebelah kanan ada suku yang belum dijangkau oleh Injil, namanya suku Wana. Saya terus lagi sampai di Luwuk. Luwuk mulai dari kotanya, Kintong, Sembongin sampai ke Batu Rubi. Paling ujung daripada Luwuk Banggai. Darat namanya Batu Rubi. Di atas Batu Rubi ke kanan ada suku yang belum dijangkau oleh Injil di sana. Mereka datang cuma bapasar, barter. Dorang bahan dari sana ganti beras, ganti ikan. Saudara, kemari dari Luwuk ke Ampana. Sebelum Ampana ada desa Bunta. Bunta ya, bukan Muntah. Bunta. Kami pelayanan di sana 2 minggu. Dari Bunta, orang pergi di suku. Aduh lupa tuh suku itu. Jalan kaki setengah hari. Orang mesti bawa belanga goreng, bawa beras, bawa ke sana. Kemudian di sana apa jadinya? Maaf, ibu-ibu bagian atas nggak pakai baju, kasihan. Anak-anak nggak pakai baju, atas bawah. Sampai maaf, waktu pulang saya beritahu teman-teman, yang ada kelebihan pakaian kasih tinggal. Ibu-ibu, cewek-cewek trompeting sampai dengan berah, dorang kasih tinggal, saya belajar, saya pakai. Tentunya kita mau buat foto, madu pikir saja Bapak Landi ini buat foto porno. Karena buat foto dengan orang telanjang. Belum dijangkau Injil, tapi syukur ada satu penterjemah. Itu yang saya bingung.
Dorang penama di sana. Siapa tuh bapak sana? Dia penama bapak polisi. Hah? Dia polisi? Oh enggak, dia penama polisi. Hah? Sana televisi. Aduh, dia penama televisi. Ada yang nama puskesmas. Tadi tahu kasihan. Kenapa? Memang terasing sekali. Terasing sekali. Belum dijangkau oleh Injil. Nah, pasal Matius 24 ayat 44. Kalau kita lihat di situ, Tuhan bilang, Yesus datang, tidak ada yang tahu. Anak pun tahu, tidak tahu, hanya Bapa. Maksud saya ialah, kapan itu datang? Tidak ada yang tahu. Maka yang harus kita siapkan ialah Yesus bilang dalam Matius pasal 24, berjaga-jagalah. Karena itu berjaga-jagalah. Lalu ayat berikut, karena itu siap sedialah. Jadi kita harus siap sedia. Bagaimana kita mau siap sedia? Belajar dari jemaat mula-mula, yaitu kita memberi diri. Karena tidak ada yang tahu, kita berdiri. Kita berdiri seperti jemaat mula-mula, memberi diri, bersekutu dengan Tuhan. Sebagai salah satu sikap kita mau bersyukur dengan anugerah yang Tuhan beri pada orang. Apalagi yang berhari ulang tahun minggu yang lalu. Udah bersyukur. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Bersyukur. Orang harus bersyukur. Kenapa? Banyak orang kasihan setengah mati untuk melewati kehidupan, apalagi di tengah COVID. Apalagi di tengah COVID, dia kasihan terjadi di televisi. Aduh, tuh anak jadi yatim piatu, masih umur 10 tahun. Ada yang masih 9 tahun, meninggal DP mama, DP papa karena COVID. Orang masih diberi Tuhan umur panjang. Amin. Apa Tuhan mau balas di umur panjang? Bersyukur. Hati yang bersyukur. Tolong jadi di televisi lihat kasihan. Ente tabung oksigen, mau tambah nafas, bakalai itu bakalai, baku marah tuh marah, ngomel tuh ngomel, susah tuh susah. Martoran diberi oleh Tuhan oksigen cuma-cuma, gratis. Orang diberi Tuhan kesehatan, kekuatan. Itulah yang diekspresikan oleh jemaat mula-mula. Mereka menjadi jemaat yang bersyukur dengan cara memberi diri bersekutu dengan Tuhan. Lihat, ketika mereka terima, percaya, ayat 41, apa tindakan mereka? Mereka dikatakan di sini bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Bagian terakhir, berdoa. Ayat 46, tiap hari di bait Allah. Jadi bersyukur dengan memberi diri dalam bersekutu dengan Tuhan. Orang bersyukur, bersekutu dengan Tuhan. Kalau pelayanan di rumah sakit, doa kasihan. Masih ada berdoa di saat ini, Tuhan. Coba tunggu sebentar. Habis itu, Papa, boleh diberdoakan tadi Papa. Tuhan panggil, berdoakan tuh ini. Saudara, kenapa? Dalam kondisi sangat memprihatinkan, baru mereka cari Tuhan.
Jemaat mula-mula bukan. Tapi jemaat mula-mula berterima kasih pada Tuhan karena mereka sudah menikmati dengan iman karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, orang sudah menerima dengan iman. Kita sudah ada kepastian keselamatan, hidup kekal. Jadilah teladan seperti jemaat mula-mula dengan cara memberi diri bersekutu dengan Tuhan sebagai salah satu wujud keluarga Kristen yang mengucap syukur, yaitu cari Tuhan dalam doa. Lihat jemaat mula-mula, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun dalam doa. Lalu ayatnya 46, mereka tiap-tiap hari tekun di dalam bait Allah. Keluarga Kristen yang mengucap syukur adalah memberi diri bersekutu dengan Tuhan. Memberi diri, kalau Anda lihat dalam lanjutan ayat ini sampai pasal 4 mulai ayat 32, kalau Anda lihat tentang jemaat mula-mula, mereka bersekutu di sini bukan dalam keadaan damai. Bukan. Karena waktu lalu itu orang Kristen dicaci maki, dipukul, diusir oleh karena intervensi pihak daripada Alexander Agung yang mulai banyak mengusik orang Kristen harus ikut aturan Romawi. Tapi mereka lari. Akibatnya banyak yang kemana-mana menderita. Jadi dalam keadaan penderitaan pun mereka tetap bersyukur. Jadi jangan cuma bersyukur di saat senang, bahagia. Jangan bersyukur di saat senang, cuma senang, bahagia. Jangan cuma bersyukur di saat itu. Dalam keadaan sulit pun kita diajar bersyukur dalam keadaan sulit. Saya tidak tahu ibu waktu kaki sementara parah, paling aduh Tuhan. Saya mau jujur saja, sebetulnya kita pagi Bu Yani hampir berteleponnya nggak jadi datang. Karena saya rasa tadi malam saya ada serangan dari kuasa kegelapan. Saya kasih ceramah eskatologi itu selesai 8:30. Biasa-biasa, sehat. Dan saya pamit, saya tidak mau ikut acara selanjutnya karena saya bilang saya mau persiapan ke Bitung. Jadi saya dulu mau baca jam 9, tapi gigi ini sakit sekali. Oh Tuhan. Makanya tuh pencipta lagu ini perlu bertobat. Dia menyanyi kata lebih baik sakit gigi daripada sakit hati karena putus cinta. Kita bilang dulu dalam hati, coba mana rasa sakit gigi. Sadar tadi malam saya punya gigi. Aduh, kita berdoa Tuhan, tadi dah sehat-sehat biasa aman, kurang jadi jam 9. Lucu sekali. Dan selama saya pernah sakit gigi, baru tadi malam saya punya penderitaan minta ampun. Kenapa? Saya punya sakit tadi malam, sakit gigi sampai muntah-muntah. Saya tidak bisa tidur sampai jam 4. Daripada saya setengah mati saking menderita, kita langsung ambil minta berdoa. Biarkan tuh sakit, saya berdoa. Tapi anak bilang, Pak, Vita, ini Pak. Betul, tapi anak farmasi, jadi dia tahu tuh obat. Ini Pak, pas ada ke kita. Kita bilang biarkan itu obat tuh dia. Mau doa dulu, tak mau lihat siapa tuh jago, setan ini dia. Tapi kita bahasa agak kasar, keras dalam pengertian Tuhan.
Masa dia semua halangi kita di pelayanan nanti. Dalam penderitaan, saya ternyata diajar Tuhan bersyukur di tengah penderitaan. Bersyukur sama dengan yang disaksikan oleh Alkitab jemaat mula-mula. Mereka zaman pertama, mereka bersyukur dalam keadaan sulit. Dan apa akibatnya? Dalam ayat, kalau Anda baca dalam percakapan kita tadi, dalam ayatnya yang ke-43, mujizat-mujizat terjadi di sana. Tanda-tanda ajaib jadi di sana. Karena mereka tetap bersyukur meski dalam kesulitan. Bersyukur meski dalam penderitaan. Teman saya tadi yang saya cerita, dalam keadaan sulit karena dia bergumul, akhirnya dia percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dia bergumul. Dia dapat mujizat. Dia ketika COVID tahun lalu, gedung DPR gaji potong setengah. Dia staf ahli di DPR, staf ahli ekonomi. Gaji dia terima satu hari kurang berapa? Satu bulan berapa? 800.000. Bagaimana 800.000 mau hidup di Jakarta? Sedangkan ditunjuk setengah mati. 800.000 mau hidup bagaimana di Jakarta? Saudara, tapi diajar, dia sharing pada saya bilang berdoa, andalkan Tuhan meskipun derita. Sudah tahu apa jadinya? Jadi mulai dari tahun lalu dia gaji kurang 800 sebulan. Saya bilang tekun dalam doa seperti jemaat mula-mula. Cari Tuhan. Jangan dulu cari jalan keluar masalah ekonomi. Jangan dulu cari jalan keluar masalah bisnis. Jangan dulu cari apa yang harus saya buat. Cari dulu Tuhan. Saudara, tahun ini bulan Juni ke Juli, dia telepon saya, Pak, terima kasih. Makanya saya rindu sekali ketemu Bapak. Saya harus pulang ketemu Bapak di Manado. Lo tahu apa? Di tengah dia punya kesulitan, dia dapat kepercayaan kelola satu bisnis 250 miliar. Sudah bayangkan? 250 M. 250 M. Bapak-bapak lebih tahu dari kita. Loh, kita belum pernah pegang 1 M. Dia bilang, Pak Landi, udah langsung setan pakai tapi pikiran di otak, udah pasti perpuluhan kita ini. Setan langsung itu, Tuhan ampuni saya. Mulai lagi terjadi pergeseran. Kenapa? Mamon sangat menggoda. Saudara sebelum Tuhan ampuni. Tapi yang saya mau katakan ialah ada mujizat Tuhan, ada keajaiban Tuhan seperti dialami oleh jemaat mula-mula. Ketika kita diajar dan belajar dan memberi diri, bersyukur dengan keberadaan, dengan memberi diri bersekutu dengan Tuhan, meskipun kita dalam keadaan terjepit, meskipun kita dalam keadaan sakit, meskipun kita dalam keadaan kecewa, sakit hati, kacau, galau, gagal, ditinggalkan, diusir, dibenci, belajarlah mengucap syukur. Doa kita belum dijawab, belajarlah bersyukur. Apa yang kita dambakan, rindukan, hilang seketika. Belajarlah
bersyukur. Kenapa? Akan ada keajaiban dari Tuhan, Sang Pemelihara, Sang Pemberi hidup dan berkat, akan nyata dalam hidup kita saat kita belajar seperti jemaat mula-mula. Warga Kristen yang mengucap syukur memberi diri bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, dalam ayatnya yang selanjutnya dia katakan begini. Saya baca dalam ayatnya yang ke-43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, artinya jadi kuat. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, yang kedua, keluarga yang bersyukur, yaitu memberi diri dengan memberi berkat Tuhan. Mereka bersyukur, juga mereka memberi. Maka di sini harta ada di mana lalu ajaran. Emas itu setan punya, maka mesti serahkan, dimusnahkan. Ada gereja di Manado itu dia. Malah sampai tiap rumah kalau ada patung di pagar di rumah dioleskan minyak urapan, dikuduskan dikuduskan. Satu kali dong cerita tentang anggota. Ini Pak Ani, ke rumah sana. Ada di pagar di atas, ada burung apa? Burung kok kita tanya, siapa? Itu dulu langsung urapi semua dengan minyak urapan. For apa? Iya, orang bilang itu setan semua. Tapi orang urapi, masa urapi itu patung. Awas pun dia terbang. Jadi dong anggap segala sesuatu yang dianggap jahat. Aduh, ini bahaya, terlalu ekstrim. Kok radikal lagi. Sampai satu kali ini jadi di bahu. Kolom berapa waktu itu kemarin? 37 setengah. 34. Kok bikin acara di bahu? Dorang ini, yang orang ekstrim. Setelah semua doa buka seminar tentang gereja setan. Bikin di bahu. Masih pendeta apa yang tinggi itu sesudah Kamagi. Iya, betul sekali. Wah, sudah doa. Kau untuk pendoa itu berdoa, Tuhan, acara ini kami serahkan padamu. Roh-roh setan apapun yang mengganggu, roh-roh opo-opo lau dalam nama Yesus keluar. Dia itu bilang ini tidak belajar teologi lintas budaya. Ini itu opo lau hukum tua di sana. Ya tangking dalam nama Yesus. Sebelum kalau di sana habis ya. Ini bahaya. Radikal, buta-buta. Perlu untuk kembali kepada belajar lintas budaya, apalagi pelayanan itu dia holistik. Perlu sekali supaya tiap desa kita pergi diterima dengan baik. Ini opolau dia tangking dalam nama Yesus. Padahal opolau itu dia kultua di sangnya. Tapi itu kenyataannya dan seperti itu. Saudara, saya tidak ajarkan seperti itu, tapi belajar dari jemaat mula-mula. Bersyukur bukan cuma hati juga, walaupun itu yang paling utama. Tapi mereka bersyukur dengan rela berkorban. Rela berkorban. Hari Jumat, turun ke teman pendeta GKRI di Buha bergumul sharing dengan saya.
Pendeta Yanti. Alami tolong berdoakan. Kiapa kita suka tahan di sana. Kiapa nak tahan? Gimana ada jemaat memberi, di luar dia cerita-cerita. Coba, oh berarti itu jemaat harus belajar tentang apa kata Yesus. Apa yang diberikan dibuat oleh tangan kanan tidak boleh diketahui oleh tangan kiri. Katanya, atau pendeta belum khotbah itu? Iya kan? Mesti saya ajar pada orang. Kalau bersyukur dengan memberi, nggak usah kasih pengumuman di sana sini, biar Tuhan yang tahu. Amin. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Engkau tabur dengan penuh ketulusan, seperti kata Alkitab. Mereka tulus. Coba lihat di dalam ayatnya pembacaan kita tadi. Pembacaan kita tadi, ayat 46 bagian akhir. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Orang yang bersyukur dengan tulus menyenangkan hati diri sendiri, terutama menyenangkan hati Tuhan. Keluarga yang bersyukur, keluarga Kristen yang mengucap syukur. Mengucap syukur didasari dengan hati yang tulus. Itu jemaat mula-mula. Mereka berkorban. Kata Alkitab di situ bicara material. Ada saja yang jual harta mereka. Mereka bawa. Mereka letakkan. Mereka bagikan. Mereka beri. Semua dalam teks konteks untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang bersyukur, keluarga yang bersyukur, pribadi yang bersyukur, supaya memuliakan Tuhan dan janji dan jaminannya diberkati oleh Tuhan. Seperti jemaat mula-mula. Kata Alkitab, tidak pernah mereka kekurangan. Tapi dengan sukacita memecah-mecahkan roti, makan bersama dalam teks kasih, didasari kasih agape. Semua mereka senang. Ayat terakhir bilang, banyak orang memuji akibat daripada hati yang bersyukur. Ayat 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Makanya orang disukai semua orang. Saudara kita, jadilah kita disukai semua orang. Amin. Jadilah kita disukai semua orang. Tapi disukai tanda kutip ya. Oh, Alkitab bilang itu bapak-bapak disukai banyak orang. Ibu-ibu lagi supaya disukai banyak orang. Awas, jangan tafsir salah. Akan datang pada kesesatan. Disukai banyak orang artinya kalau Anda baca ayat selanjutnya, banyak orang bertobat karena keluarga orang beriman yang mengucap syukur. Mereka melihat luar biasa mereka memberi diri beribadah pada Tuhan. Luar biasa mereka mengucap syukur. Mereka juga memberi bagi kemuliaan Tuhan. Akibatnya Tuhan dimuliakan. Dan akibatnya ada mujizat. Ada tanda ajaib terjadi dalam hidup. Saudara, kalau Anda ingin melihat kemuliaan Tuhan selalu dalam hidup, belajarlah jemaat yang mulai. Jadilah keluarga yang mengucap syukur dengan selalu memberi diri bersekutu dengan Tuhan. Kedua, keluarga yang mengucap syukur memberi diri dengan memberi berkat yang ada dalam hidup. Maka Tuhan sumber segala berkat
dengan janjinya yang luar biasa, yang tidak pernah berubah, yang setia, tentu akan memberkati kehidupan kita. Mungkin Anda sekarang terjepit ekonomi karena COVID. Untuk bisnis mungkin Anda tertutup karena alasan PPKM dan sebagainya. Ingat, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, Tuhan bisa buat mujizat di tengah terjepit, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, di tengah masalah. Ada jawaban, ada jalan keluar. Karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, membawa kami untuk memahami dan menyadari diri kami, pribadi kami, keluarga kami. Kami hidup sekarang oleh karena anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah dan berkurang. Terutama Engkau sudah selamatkan kami melalui pengorbanan di kayu salib. Hidup kami ini sebetulnya binasa, tapi oleh kasih Engkau bebaskan kami dan siapkan kami tempat yang indah, sorga hidup yang kekal. Terima kasih. Kami cuma diajar mengucap syukur Tuhan. Kami diajar mengucap syukur bukan cuma dalam saat kami bahagia, dalam saat kami berhasil, dalam saat kami senang, bahagia, tapi kami diajar Tuhan mengucap syukur di dalam kondisi terjepit sekalipun, susah sekalipun, sulit sekalipun, sakit sekalipun. Kami diajar Tuhan belajar dari jemaat mula-mula. Mereka tetap memberi diri bersekutu meskipun dalam pergumulan berat. Bahkan mereka memberi diri dan memberi berkat sebagai ucapan syukur. Akhirnya janji Tuhan ditepati. Mujizat tanda ajaib mereka boleh lihat, mereka boleh saksikan. Kami rindu hal itu jadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan hal ini jadi bagian dalam hidup kami. Karena itu bimbinglah dan tuntunlah setiap pribadi kami yang hadir, bahkan yang di rumah. Tuntun bimbinglah rumah tangga kami. Tuntun dan bimbinglah bisnis kami, usaha kami, pekerjaan kami. Tuhan tuntun, bimbing dan berkatilah kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan atas kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh diteguhkan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jemaat diundang berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh seluruh kaum wanita GKRI Agape Bitung. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita angkat kidung pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami hingga saat ini. Hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh ada di tengah-tengah tantangan hidup, tantangan dunia ini Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemi yang melanda dunia ini, yang berdampak hingga kepada kami di tempat ini, di Kota Bitung ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan di pagi hari ini kami lagi diperlengkapi dengan firman Tuhan, bagaimana kami pribadi, keluarga dan persekutuan boleh senantiasa menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan menolong kami walaupun kami sulit, kami banyak pergumulan, banyak tantangan, tapi biarlah kami boleh tetap mengucap syukur kepadamu. Karena di saat kami mengucap syukur, Tuhan membuka jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Teguhkan firman-Mu bagi kami semua, hamba-Mu Bapak Andi yang sudah boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terus dipakai dalam pelayanan di bagian-bagian yang Tuhan percayakan untuk boleh menjangkau banyak orang bagi Kristus. Berkati ibu dan anak-anak Tuhan, agar keluarga ini boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh semua yang boleh ambil bagian dalam ibadah di pagi hari ini hingga saat ini Tuhan, bahkan secara live Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Tuhan tahu apa yang kami hadapi, Tuhan tahu apa yang kami gumulkan. Biarlah Tuhan melawat kami masing-masing. Tuhan memberikan jalan keluar di kami mengalami pergumulan dalam kesehatan, dalam ekonomi, pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hal-hal yang kami jalani Tuhan. Kami memohon Tuhan buka jalan, dan Tuhan memberkati kehidupan kami. Berkati anak-anak kami yang sementara studi dan dalam pertumbuhan. Berkati orang tua kami di tengah-tengah lanjut usia mereka. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, dan Tuhan menyertai di sepanjang kehidupan kami, di sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dalam pekerjaan, dalam pembelajaran, dan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan menyertai, jauhkan dari kecelakaan, mara bahaya, jauhkan dari hal yang buruk bagi kami Tuhan. Di sepanjang hidup kami minggu ini, berkat Tuhan menjadi bagian dan di hari-hari ke depan. Bahkan kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan melawat bangsa kami Indonesia, terus memulihkan. Terima kasih kondisi pandemi yang semakin membaik Tuhan. Tapi kami terus memohon biarlah pemulihan yang sempurna dari Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas secara normal Tuhan. Kami memohon kepadamu, Tuhan menolong memampukan pemerintah yang mengatur segala sesuatu, dan kami juga boleh melakukan bagian-bagian kami. Mereka yang sementara bergumul dengan sakit pandemi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memulihkan. Yang sudah percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, teguhkan dan pengharapan di bagian mereka. Yang belum Tuhan, biarlah mereka boleh melihat ada Tuhan yang mengasihi mereka. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, berkati tenaga-tenaga medis yang ada, orang-orang yang kami kenal, ada jemaat-Mu di sini Tuhan, Firan yang melayani di bagiannya, bahkan sesudah kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan perlindungan dalam pekerjaan sebagai tenaga kesehatan, agar mereka juga boleh mengerjakan bagian mereka, menolong banyak orang, dan Tuhan yang melawat mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah bangsa kami hingga di Kota Bitung ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pelayanan misi, biarlah Tuhan menolong, memberkati. Ada suku-suku yang masih belum mendengar berita Injil, kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan memakai orang-orang percaya, para misionaris Tuhan di ladang-ladang misi, lembaga-lembaga misi. Bahkan kelak juga Tuhan memakai gereja ini untuk boleh menjangkau banyak jiwa bagi Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Bersyukur untuk berkat-berkat yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh memberikan persembahan di hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pengelolaan persembahan ini, agar boleh dikelola dengan baik dan boleh dipakai bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini, dan nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami semua yang boleh hadir di pagi siang ini, dan juga beribadah secara live, bahkan keluarga kami Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, datanglah
Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, dan kita akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Evangelis Bapak Landi Tumiwa. Untuk itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita menyanyi doksologi. Dalam sikap berdoa, marilah kita terima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, marilah arahkan hatimu kepada Tuhan. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya.